Halo semuanya, kembali lagi bersama Abon. Ayo bincang online bersama gua, Titi dan Halo, Vicky. Halo semuanya. halo semuanya. Jadi, hmm, hari ini, Aduh, kenapa nih? hari ini kita bakal ngomong tentang mantan. Anjir, 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 anjir. Waduh, ini Anjir masih boleh. sebenarnya, ini sebenarnya adalah apa ya? Kalau bisa gue bilang sih topik yang agak memalukan ya buat kita ya, karena kita Kenapa, kayak kenapa malu? Kan? ya karena kayak ya lu bayangin lah kayak lu memutar kembali waktu di masa lalu, Iya. kayak kejadian yang gak enak ngapain aja, apa kesalahan lu kayak malu sendiri nggak sih sama kesalahan lu sendiri gitu. Kalau ini bagus juga pertanyaannya awal-awal. Lu Hmm, malu nggak ya kan. bakal malu? Tergantung ya. Sebenarnya kesalahan kayak kalau ini kan ngomong sama mantan pasti pernah lah kayak kesalahan kecil-kecil gitu loh. Entah. Hmm, Itu mungkin kayak kita nggak sadar kita ngelakuin itu gitu loh, maksudnya. hmm, hmm, Mungkin kita menunjukkan sifat buruk kita lah yang dilihat sebagai kesalahan gitu loh. oke. Ya kalau gue sih yang penting ya lu sadar terus kayak ya lu rubah kesalahan lu sih, maksudnya gitu sih. Kalau dibilang memalukan enggak, karena kita belajar sih, it's a bagian dari proses lah menurut gue. Tuh sih. Iya sih, iya sih. Ya, gue sempet dapat sama lu sih, karena gue juga dari mantan gue sih sebenarnya dapat banyak banget sih. Hmm. Dan actually gue juga waktu itu gue start juga lumayan late gitu. Maksudnya Maksudnya like, kalau kita tahu kan, maksudnya gini, maksudnya kalau misalnya buat orang-orang Indo gitu, heeh. ya nggak semua sih, tapi kayak mereka kan pada pacaran mungkin soalnya di umur 18, 19 yang masih muda-muda gitu. Emang lu umur berapa waktu itu? Pas Gue waktu itu 23 men. ini pacar pertama berarti Itu hitungan. pacar pertama. Oh, ya. Ya. Gimana rasanya setelah umur 23 baru baru pacaran tuh, gimana rasanya? Ya, itu juga jadi apa ya? Suatu pengalaman pertama gua sih. Jadi kayak gua dulu mungkin gue jujur, gue dulu mikir kayak aduh udah umur 23 masa nggak punya pacar sih, apalagi ya tau lah ya pressure dari orang tua juga kapan lo punya pasangan dan segala macam gitu kan masih ada. Ya, ya. Jadi gue dulu mikir gue tuh harus cepet-cepet punya pacar Hmm, dulu. oke. Dan kayak nggak tahu kenapa dulu kayak gue tuh such in a rush gitu supaya kayak menemukan seorang pasangan. Tapi akhirnya dapet. Tapi akhirnya dapat, tapi Udah. akhirnya dapat, akhirnya dapat. Tapi maksudnya dari pengalaman itu juga kadang-kadang gue pun juga berpikir gitu, ya apakah gue dengan mendapatkan pasangan itu apakah karena dari maksudnya for my own good gitu, apakah atau cuma karena gue pengen cepet-cepet pacaran aja gitu. Gue sebenarnya belum tahu sih gitu. gue mungkin dulu bisa dibilang kayak terlalu bernafsu untuk punya namanya pacar pertama itu. Ya pengen Ya lah. makanya Ya ya itu pengen pengen tapi pengen punya gitu kan. hmm, Ya hmm, udah. Tapi kan akhirnya dapet. ya You were supposed to be happy lah ibaratnya gitu. ya ya Itulah ya ya. ya Good ya maksudnya. Ya oke. well I was happy pas punya pacar itu memang gitu. Oke. Karena di sebelumnya gue juga ngejar cewek juga nggak dapet. Gak apa-apa lah ya. Aduh sedih, ya sedih sih. Gak apa-apa. Penolakan itu wajar kok. Penolakan itu wajar. Ya gue ya. gue juga bukan, maksudnya kayak gue juga pernah ditolak sama, maksudnya kayak cewek yang gue kejar juga dulu beneran. Hmm, Tapi itu jadi, maksudnya kayak oh ya udah, lu belajar untuk lebih baik lagi, apa apa lu belajar untuk mengkoreksi diri lu lagi gitu loh, maksudnya. hmm, ya. Gitu. Well ya, sekarang gue single, belum belum ada pengen untuk kayak nyari juga gitu loh jadinya, karena kesibukan. Ya lumayan sibuk lah gitu, kerja, podcast ini, terus ada gua hobi kamera, jadi kayak
ya lumayan hektik lah Hmm. sebenarnya gue ini gitu. Ya mumpung juga kita lagi productive age juga kan, jadi kayak Lu bisa bilang why ya not gitu ya, kita tuh productive age loh sekarang, lagi sumpah. pengen lagi pengen apa Lagi ya? kayak Iya, ini lagi pengen kayak do something di luar kerjaan lo ya maksudnya. ya 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 ya. Kerjaan udah produktif, cuman di luar itu kayak kita masih ada semangat untuk, kita masih ada drive untuk kayak apa sih ini lu demennya hobi apa gitu yang Ya ya. guna lah gitu. Hmm, hmm. Itu sih. Ya Ya, itu gimana ya, jadi oke lagi apa pelajaran yang lu dapat dari mantan lu kayak ya buat maksudnya kayak ya overall dari maksudnya dari pengalaman gua kan. ya lah masa pengalaman orang lain. Ya ya. Oke, gua mulai ngomong ini mungkin agak subjektif ya. Oke, Ya biasa kan orang ada objektif ada subjektif, tapi gua mungkin coba seobjektif mungkin. Em, ini gua nggak, maksudnya gua bukan nyombongin atau gimana, cuma kan gua semasa kuliah kita kan gedenya memang di luar negeri kan memang. hmm, Kita di luar negeri otomatis jauh dari orang tua, yep, dan jauh dari orang tua menurut gua adalah sesuatu, sorry, di waktu dimana kita semua tuh hidupnya independen, kita nggak bergantung sama orang tua ya. Well, kalau minta, kecuali kayak minta uang sekolah ya masih sama orang tua lah ya, sama iya, atau misalnya kayak uang jajan itu masih sama orang tua, cuma kita lebih dikasih waktu, kita tuh harus ngurus diri sendiri gitu. oh iya, Jadi kita, well, kita memang masih dependent, tapi at least kita tingkat independennya tuh lebih tinggi gitu loh, daripada mungkin bisa dibilang ya nggak cuma orang yang keluar negeri doang sih, yang kayak ngerantau pun juga sama gitu loh, mereka juga harus atur waktunya, yang notabene mereka nggak tinggal sama orang tua, mereka ngekos gitu ya, mereka juga hidupnya independen gitu. oke, Eh, jadi mantan gua ini ya, gua nggak bilang stereotip Indo atau gimana ya, cuma kan jadi dia ya kuliah di Indo, kerja di Indo juga gitu. hmm, Jadi dia juga, setahu gue dia jarang sih kayak interaktif sama orang yang istilahnya kayak udah kuliah di luar gitu, dia juga kurang tahu. Jadi mungkin dia lebih ke stereotip yang dimana tuh, dimana-mana namanya pasangan tuh harus barengan gitu. hmm, Jadi kayak harus needy ya. Mantan gua orang Surabaya, sedangkan gua kan kerjanya harus di Madura, jadi kayak well oke, dekat sih, tapi kayak kadang sometimes tuh kadang-kadang kayak masih needy gitu. Kamu kapan kesini, kapan gini, kapan ketemuan gitu. oke, Ya maksudnya sama-sama needy juga sih, kayak kadang-kadang gua negi ke dia, nggak bisa ketemu nih minggu ini apa segala macam gitu ya. Jadi apa ya, dan juga kayak gue dapat pengalaman juga harus lebih sabar sih menghadapi orang oke, gitu. Apalagi yang namanya pasangan kan, namanya pasangan juga ya kalau bisa kan for the rest of your life gitu kan, jadi cuma sekali kalau doang gitu. bisa, kalau Ya bisa, kalau kalau bisa ya. aduh, ini maksudnya apa nih kalau bisa nih, Bener aduh. dong. Maksudnya kita kita ya apa? Lu punya pacar tapi maksudnya tuh lu juga harus act realistik juga gitu loh sebenarnya. Hmm, Lu nggak bisa kayak semau-maunya. Oke lah, kita bicara tentang kejamnya dulu. Hidup itu bukan hidup itu bukan semaunya kita gitu loh sebenarnya. ya Setiap orang mempunyai yang namanya self interest masing-masing. ya Mau lu sama pasangan lu ngerasa udah cocok, tapi in the end mereka tuh, maksudnya tuh gue percaya people change, gue percaya yes banget itu people change, yes people that's bisa true, that's shift, true. bisa shift kayak kemana aja gitu loh, kayak oh ternyata gue demennya kayak gini, oh ternyata gue demennya kayak gini, sehingga mungkin itu banyak juga pasangan yang akhirnya Indian nggak cocok, padahal bilangnya awalnya cocok gitu. Kenapa lu sama dia? Karena cocok. Kenapa lu putus sama dia? Karena nggak cocok Ya gitu, jeder gitu kan. jeder. Ya udah, itu it is what it is gitu loh. Lu nggak bisa komplain juga gitu loh. Yang well mungkin jalan tengah yang paling ideal ya adalah ya lu kompensasi, akhirnya toleransi gitu doang sih. Jawaban diplomatisnya seperti itu, nggak ada Iya. cara lain lah.
Lu tanya Ya, orang benar. sama siapapun pasti jawabannya semua pasangan pasti nggak ada yang cocok 100%, tapi at least bisa kompensasi lah, toleransi lah, udah kayak gitu. Hmm. That's it. Jawabannya yang paling Ya, itu sih. iya sih. Ya, gue dengan punya mantan juga apa ya? Gue mungkin pas punya pertama kali pacar ya dulu. Sama mantan gue mungkin kayak gue terlalu berpikir short term sih. Karena gue mungkin terlalu euforia. Eh, Gitu. mungkin bagi ya euforia. Karena bagi gue dulu mempunyai pacar tuh adalah hal yang sulit menurut gue. Oke, oke, oke. Oke, ya Oke, kan? acceptable. Tapi ya, tapi pada saat itu pada saat pacaran gue juga jadi lebih dikasih lihat vision gitu loh. Oh, gue tuh Iya, sebenarnya maunya apa? iya, iya, iya. Iya. Gue tuh sebenarnya maunya apa? Gue tuh mau punya pasangan yang seperti apa? Hmm. Pasti ada yang hal yang gue toleransi, tapi sejauh mana toleransi gue Oke. gitu loh. Ya, nggak Oke, salah. Nggak salah. itu toleransi gue. Dan se apa, kalau misalnya gue nggak klop, gimana gue bisa kayak memahami dia sejauh mana gitu loh. Gue bisa memahami dia gitu, toleransinya tuh sampai mana. Hmm. Dan itu yang susah. Dan akhirnya setelah gue simpulkan sih waktu itu mungkin nggak bisa, mungkin gue akhirnya ya gue ngakuin di hubungan itu gue yang salah, gue yang putusin juga. Jadi ya karena kayak mungkin gue liatnya tuh terlalu ke short term, nggak ke long term gitu. Hmm. Oke. Ya gitu sih. Jadi kayak itu adalah mungkin pacaran membuat gua tuh lebih ini loh, oh sebenarnya ini loh yang namanya pacaran gitu. Pacaran tuh nggak sekedar kayak lu cuma ketemuan makan doa, makan bareng terus have fun bareng, maksudnya nonton bareng lah, terus lu seneng lah gitu, nggak sekedar kayak gitu. Tapi kayak lebih kayak lu lebih berkomitmen gimana sih supaya lu bisa jauh, sorry, bisa jalan ke depan untuk melangkah ke lebih langkah ke lebih yang jauh gitu. Hmm. Oke. Kalau gue sih itu ya. Jadi ya intinya mantan sih memberikan apa ya, memberikan gua jawaban bahwa sebenarnya gua tuh ini buat gua sendiri ya, Hmm. ya sebenarnya gua tuh nggak usah terlalu terburu-buru gitu. Si Jadi banyak kan orang yang diajakin jomblo nih, udah jomblo lama banget tuh, gila lu, pacar lu gini-gini. lu jawabnya apa kalau digituin? Kenapa? Lu jawabnya apa kalau digituin? Ah, santai aja bro, gue sih coba jawab gitu ya kalau sekarang ya, umur masih panjang. Gitu. Ya, ya udah ya, ya kayak istilah lama aja, mati satu tumbuh seribu. Nah, Anjir, anjir. mantep kan. Ya, ya, ya. Nah, kalau lo sendiri nih, gimana nih lo sama pengalaman lo? Ayo, lo, oke, first of all, Ke mantan yang mungkin nonton. Maaf ya, kalau saya masih banyak kekurangan dulu. Which is gue akuin. Maksudnya kayak apapun itu yang mungkin mantan gue nganggap anjing, mantan gue nganggap itu sebuah kekurangan, ya udah gitu loh. Well, maksudnya udah lewat juga. Itu pas. And gue at this stage ya gue happy gitu loh. Maksudnya gue single, gue masih ada goal-goal yang belum tercapai gitu loh. Maksudnya kayak ya mungkin ini adalah salah satu mungkin kenapa gue juga putus sama mantan-mantan gue yang sebelumnya juga gitu loh. Karena ya satu ya gue ada goal tersendiri, ada objektif yang pengen gue achieve, sehingga kita nggak bisa bikin happy semua orang. Dan ya ada hal yang harus dikorbankan juga gitu loh, maksudnya. Tapi overall yang gue pelajarin dari mantan-mantan gue yang sebelumnya, siapapun itu, gue nggak usah sebut lah. Gue belajar bahwa kesatu adalah untuk mentoleransi itu susahnya minta ampun buat gue. Kayak kenapa sih dia begini gitu loh. Maksudnya di awal ya semua sugar coat lah.
Awal-awal semua itu emang ya gitulah, gitulah. Hmm, hmm. Artificial anjir. Anjay, Iya. Tapi artificial. lama kelamaan menunjukin true color. Gue nggak, maksudnya gue juga gitu loh. Tanpa secara sadar pun, gue juga melakukan hal yang mungkin nggak berkenan di, eh, nggak, bukannya nggak berkenan sih, maksudnya kayak hal yang mungkin mantan gue nggak suka, walaupun hal kecil tapi menjadi suatu kebiasaan yang bikin mantan gue juga jadi nggak suka gitu loh. Kenapa sih lu kayak gini? Ya, Banyak hal gitu lah maksudnya. ya, ya. Misalnya gue orangnya berantakan atau apa, terus mantan gue kayak liat, oh gini sih gitu loh, nggak suka Ya. gitu kan. Ya tapi itu hal itu ya sifat buruk gue lah maksudnya waktu itu. Hmm. Tapi sekarang udah oke. Em, ya hal-hal kecil kayak gitu, seberapa sabar lu gitu loh maksudnya. Belajar sabar sama kayak apa yang lu bilang, terus belajar kayak toleransi kayak, tapi bener sih kalau harus ada batasnya juga gitu loh. Maksudnya Ya. kita ada toleransi, tapi kita juga mau dia berubah. Kita mau kayak dia untuk at least lu rubah. Mungkin sifat buruk nggak bisa dirubah lah, cuman lebih Ya, kayak memang memang nggak bisa dirubah sih. Cuma kayak at least kayak apa ya? Kalau mau diajak sesuatu untuk yang lebih baik lagi, dia tuh mau gitu loh. iya iya, maksud gua lu sadar akan hal buruk lu ini, tapi lu juga mau berubah gitu loh. Iya, iya, iya. Iya nggak sih, kayak Hmm. lu tahu kalau misalnya gue orangnya berantakan, tapi gue mau keep ya kayak gitu terus gitu loh. Ya, Which benar. itu nggak bagus buat gue juga sebenarnya. Hmm. Maksudnya dia bilang begitu, secara logika nih, gue tangkapnya, oh ya bener juga ya. Gue nggak bisa kayak gini, nanti kalau misalnya berantakan, gue bingung naruh barang gue di mana aja, nanti gue kesusahan sendiri gitu loh. Nah, gue Ya. lihatnya kayak gitu. Gue nggak mau nyusahin diri gue sendiri gitu loh. Hmm. Dengan gue yang berantakan misalnya gitu kan. Ya, ya. Bener juga dia ngomong kayak gitu. Ya itu boleh, itu boleh. Itu Ya. kan ya udah, gue akan mencoba untuk keep things organized gitu loh kayak kalau Ya. Shinto. Jadi gue juga nggak nyusahin diri gue sendiri gitu. Hmm. Yang satu itulah ya, Ya. tentang toleransi. Kedua adalah apa ya? Mungkin lebih kayak em, tanggung jawab, I guess. Maksudnya tanggung jawabnya gini loh, kayak maksudnya gue ngerasa kayak ketika gue sama mantan gue sempat ngerasa gue tidak tanggung jawab sama diri gue sendiri. Nah itu penting Ya. ini. Ini juga termasuk salah satu self love lah, yang kayak Ya. di apa namanya podcast kita juga kan. Ya, ya, benar. Nah tanggung jawab untuk diri sendiri itu kadang kayak kita nggak bisa ngelihat bahwa kitanya nggak growing up gitu loh, maksudnya Hmm. karakter, malah kitanya ke drag down menurut gue gitu sih. Ya. Dari situ kalau misalnya lu nggak sadar, lu bakal totally, karena lu terlalu mengandalkan hidup lu sama orang ini gitu loh. Hmm. Tapi kayak setelah gue putus, gue sadar akhirnya kayak, oh gue kurang untuk put a lot of effort gitu loh ke diri Ya. gue sendiri. Dan gue ya mulailah harus untuk kayak ibaratnya self upgrade sebenarnya. Lebih Ya. kita ya lu ini dulu lah, lu prioritasin diri lu sendiri dulu gitu loh. Hmm. Lu harus stand as a whole gitu loh, harus jadi satu gitu loh, bukan kayak Iya. setengah gitu loh. Karena kalau Ya, misalnya ya. lu taruh setengah lu di orang lain, ketika orang lain itu cabut, lu jadi setengah gitu loh. Ya, benar. Tapi kalau misalnya lu taruh diri lu jadi satu gitu loh, lu sendiri, lu udah kuat gitu, fondasinya satu. Mau orang itu datang, mau orang itu cabut, itu tetap satu gitu. Ya, ya. Benar. Jadi nggak ada. Jadi itulah hal yang gue pelajarin juga lah, kayak tanggung jawab akan diri sendiri menurut gue. Ya, kualitas dari diri sendiri sih itu Ya. penting sih. Kayak kadang-kadang gue juga dulu berpikir ya memang gue dulu berpikirnya agak ini sih, agak kayak pesimis sih. Hmm. Kayak gue dulu ini nggak pantas buat mantan gue gitu ya. Hmm. Which is ya gue pikir partly true gitu loh, tapi balik lagi ya ada beberapa toleransi yang gue nggak bisa gue nggak bisa toleran ya, apa ya istilahnya ya,
toleransi yang batasnya tuh udah di batas toleransi gua gitu loh maksudnya. Subjektif sih menurut gua kalau Ya ngomongin. ya itu subjektif sih, itu just subjektif, cuma ya intinya sih kualitas dari diri kita sendiri sih harus, ya memang kita lebih sadar gitu loh kalau Hmm. kualitas dari diri kita sendiri itu harus lebih dikembangin gitu. Ya ya um, itu menurut gua hal yang super super penting. Ya. Even though lu even though ya misalnya Hmm. buat kalian yang single pun atau lagi pacaran pun, ya itu gitu loh. Usahakan untuk selalu memprioritaskan diri sendiri. Gua nggak ngajarin untuk jadi selfish, cuman gua ajarin untuk lu punya apa ya, punya postur. Nah ini penting banget nih. Lo harus Hmm. dalam hal apapun lo harus punya postur gitu loh. Menurut gua, versi gua nih ya. Hmm. Hmm. Postur dalam arti bahwa kayak lu tuh utuh as a whole gitu loh. Lu tuh bener-bener kuat. Lu tuh bener-bener mempunyai karakter. Lu bener-bener jadi pribadi ya diri lu sendiri, bukan kata orang lain, bukan karena pengaruh orang lain gitu. Sehingga orang lain juga bisa melihat kalau lu punya core value sebenarnya Hmm. gitu. Jadi kayak ya dalam hal apapun lah gitu loh. Integritas sih menurut gue. Lu punya things to value, bukan karena orang lain gitu loh. Menurut gue gitu. Ya lu being disiplin, tanggung jawab, lu mandiri. Udah tiga itu udah mantep tapi susah dilakukan sih menurut gue. Hmm. Untuk Benar-benar. untuk skala gue beberapa tahun lalu yang masih umurnya mungkin masih kayak 3-4 tahun lebih muda dari umur gue yang sekarang gitu kan, the younger version of me, kayak ya kalau gue lihat sekarang kayak ya maksudnya ya you could have done it better gitu loh, cuman ya udahlah, kalau nggak ada masa lalu gue nggak ada gue yang sekarang intinya gitu. Dan ya, Ya. jadi gue thank you. Intinya kayak kalau jujur kalau gue sendiri gue disuruh putar balikan waktu, gue nggak mau sih Ya, ya, ini diri gue yang sekarang sih gue ngerasa ya udah bagus. dan gue juga nggak nyesel gitu loh, Yep. karena itu menjadikan diri gue yang sekarang yang ya udah, ya iris what it is gitu loh, ya yang udah terjadi ya udah gitu loh. Lu ada sekarang karena lu yang dulu. Ya kita ada yang sekarang karena kita menjadi sekarang karena kita ada yang dulu. Terus sama Terus kayak apa ya, mungkin gue mau nambahin kayak gue juga belajar tentang, ini agak subjektif sih sebenarnya, tentang uang atau finance sih. iya. Itu juga penting. Gue juga belajar dari mantan gue karena wah mantan gue tuh bener-bener kayak menjaga kayak kamu harusnya nggak boleh ini, nggak boleh spend ini segala macem. Kamu harusnya nggak boleh spend ini itu. Tapi kayak kadang-kadang kan sometimes juga kita harus spend ini segala macam dah, dan di situ gue juga lebih aware sih ya. Jadi kita juga firstly kita ngomong tentang financial diri kita sendiri, kita juga harus lebih jaga cash inflow outflow, itu juga harus dijaga gitu ya. Inflownya harus banyak sih, cuma outflownya harus dijaga. Dan yang kedua itu menjaga financial secara pasangan tuh juga harus dijaga sih. Maksudnya kedua belah pihak antara lo sama pacar lo itu juga harus kayak mereka sama-sama aware tuh tentang uang. Uang tuh nggak gampang dicari gitu loh. Harus dihemat apa segala macam gitu. Kita punya kebutuhan apa segala macam tuh ada gitu. Jadi ya itu sih yang gua pelajarin sama mantan sih, lebih kayak menjaga nafsu lah istilahnya. Nafsu beli, maksudnya nafsu spending lah. Ya nafsu spending gitu, itu penting loh. Iya. Tapi itu berasa banget loh menurut gua sih. Yes, gua oke, jadi ya ini menarik lah, kayak kita bisa misalnya gini nih, kayak ada cewek yang emang bisa kayak secara financial bisa kayak ngejaga, ada juga yang nggak bisa gitu loh. And gue ngerasa juga bahwa ketika lu ngelihat, lu bisa menilai orang lah dari situ. Mungkin untuk pacaran, segi pacaran, oke gitu loh. Well, dia
spend money lumayan apa, belum bisa kayak keep on track on her budget misalnya kayak gitu. Ya, ya. Tapi ya tapi kalau in the future kalau misalnya gue mau married kayaknya enggak gitu loh. Gue butuh orang Iya, yang bisa sadar akan financial apa ya, track gitu loh, on the right Iya. track maksudnya. Iya bener sih kayak gitu. Ya tiap orang at the right time gitu loh. Kita ketemu, gua ngerasa gitu sih, kayak we meet right person at the right time gitu loh maksudnya. Iya. Pas gue pacaran mungkin dulu gue kayak sama mantan gue kayak oh ya maunya yang have fun atau apa misalnya kayak gitu, cuman untuk keep untuk kayak longer terms mungkin enggak gitu loh menurut gue gitu. So, jadi kalau boleh kita summarize ya, kita summarize bareng-bareng. Dari mantan kita bisa dapat yang pertama, kita apa ya, kayak kita lebih ngerti maunya gimana gitu. Kita lebih tahu tentang maksudnya kita mau apa di masa depan. Demi maksudnya buat diri kita sendiri, demi pasang apa setelah kita berpasangan juga gimana, kita tuh bisa lebih tahu. Terus yang kedua apa tadi, apa ya, yang lebih ke yang lu bilang tadi, yang soal financial itu atau ya kedua kan ya yang gue bilang kan tadi juga financial gitu. Terus yang financial juga dari dua belah pihak tuh harus kayak aware gitu. Nah, jadi kayak lu bisa mengukur orang juga dari finance, ya bukan dari kekayaan dia, cuma gimana dia mengatur keuangan dia. Ya itu ya. Financial managementnya lah gitu loh. Ya. Terus karena itu nggak diajarin di sekolah, woy. Itu belajar sendiri, beneran kan? Itu belajar sendiri. Nggak pernah kayak, iya sih, sekolah juga nggak pernah ngajarin gua ya soal kayak finance. Banyak ya sekolah tuh apa ya? Menurut gua, jujur gua sekolah di luar negeri sih kayak pelajarannya cuma dapat dikit sih. Yang lebih gua dapat ya street knowledge. Ya street knowledge ya, kayak lo gimana caranya berteman, gimana lo caranya kalau misalnya ditolak atau diterima teman, gimana caranya lo dapat best friend apa segala macam, dapat best quality friend juga gimana gitu. Ya kan? Oke, ya. Itu penting loh. Terus yang terakhir mungkin ini gue baru ingat nih, kita dapat meningkatkan kualitas dari diri kita sendiri gitu. Ya itu paling penting, itu udah paling dari semua. Itu udah paling penting ya. Yang penting karena kita kan kayak wine sebenarnya. Ya harus. We grow fine like a wine. Gitu. Harus makin fine gitu lah ya. Ya. Kita makin umur juga makin bertambah juga harusnya makin wiser juga. Ya. Ya benar sih, kayak memang kalau ada orang bilang lu pilih mana, wiser atau smarter, gue bisa bilang sih wiser sih. Ya. Dan sekarang pun at this stage gue juga tetap ya keep learning gitu loh. Gak bakal stop kok sampai kapanpun. Kayak dan hal apapun untuk kedepannya from my past experience juga ya jadikanlah yang lalu jadi sebuah pelajaran gitu loh. Maksudnya kayak lu nggak bakal bisa bener kalau lu nggak repair apa yang lu lu nggak bakal bisa maju kalau lu nggak repair kesalahan lu gitu loh. Lu bakal ngulangin terus menurut gua. Ya, itu salah satu persoalannya sih. So ya itu aja deh. Itu aja. Thank you buat mantan kita membuat kita lebih baik. Ya bener kan? Bener dong. Iya. Setuju dong. Ya lucu aja. Endingnya lucu aja. Ya kalau gue sih cuma satu mantan. Mungkin kalau lu banyak, gue nggak tahu. Salah gua ini yang gua. Ayo Timi, mantannya ada berapa nih? 1. Masuk SMA nggak? 2. Masuk SMA nggak? Termasuk dong ya, namanya. Ya, SMA sebenarnya ya cinta pertama lah SMA. Terus 3 lah. 3. Aduh, 3 ya. Ya sisanya ya deket aja ya. Tapi Oke, ya. So, ya yang pertama kita thank you buat
mantan-mantan kita. Kocak. karena karena kita lebih menjadi apa ya, menjadi diri kita masing-masing lah ya, nggak cuma kita doang, tapi kita percaya juga mantan kita juga, maksudnya mereka juga tumbuh lebih baik juga mungkin gitu. Ya hopefully sih mereka ini, dan eh, dan dan apa ya, dan thank you buat semua yang udah nonton. Yap. Mungkin kalian juga masih pada single mungkin, dan supaya kayak obrolan kita hari ini Dapat jadi sesuatu lah ya. ya dapat sesuatu lah ya. Iya. Jadi kita apa ya, jadi kita kalau misalnya diajakin masih jomblo gini gini gini, ya udah nggak ini lagi, at least udah nggak minder lagi lah. Ya, semua orang itu ada timeline-nya masing-masing kok. Ya, Gue percaya itu. Tiap orang At- ada waktunya sendiri-sendiri gitu. ya tiap orang gue percaya ada pace sendiri-sendiri. Ya udah, jalan orang yang lain ya udah gitu. Hmm, Mau mereka duluan merit, mau mereka duluan dapat pacar, ya sudah, nggak apa-apa. benar. Tiap orang tuh punya start sama finish yang berbeda-beda. Jadi lu nggak bisa, Begitu. lu jangan pernah bandingin diri lu sendiri sama orang lain. Banding diri sendiri So, ya, yang dulu gitu loh. ya, Dulu gue kurang baik, sekarang udah jadi lebih baik gitu. ya. Nah, Oke, so thank you buat yang pada nonton. Jangan lupa subscribe channel kita Abon Ayo Bincang Online bersama gua dan Timi. Jangan lupa follow Instagram kita Abon by TI. So I'll see you guys on the next episode. bye.